Assalamualaikum. Oke coy, kali ini ada kipas angin nih. Kipas angin mereknya TD. Ini kerusakan mati total. Ya, kita coba hidupkan. Kita colok di sini. Ternyata tidak berputar sama sekali. Oke, langsung kita letakkan di meja kerja. Di meja operasi kita buka dulu bautnya. Cuy. Longgarkan maksudnya ya, kita tarik seperti ini. Waduh, kita buka ini. Membukanya bukan ke kiri, kalau kipas ini membukanya ke kanan. Nah, sebaliknya beda dengan baut biasa ya. Kalau mengunci ke kiri, ini sebaliknya berarti ya. Kita lihat apakah putarannya seret apa tidak. Putaran bagus, lancar, berarti ini kipas tidak macet. Tapi kenapa mati coy? Kenapa tidak berputar ya? Oke. Nah, kalau untuk membuka yang ini ke kiri seperti pada umumnya. Ini bukan kunci atas. Kalau kunci kipas membukanya ke kanan. Kalau kunci RAM membukanya ke kiri. Begitu. Ini untuk para ibu-ibu yang mau mencoba bongkar ini. Buka ini coy, ada baut. Ini susunan cara membuka dan membongkarnya. Jadi bukan hanya bisa membuka saja, tapi harus bisa memasang nantinya. Bukan hanya membongkar, tidak terima pasang. Ya, siapapun bisa belajar seperti ini. Kita buka dari sini. Bautnya ada 4 coy. Setelah dibuka bautnya kita cungkil dari sini. Nah ini seperti ini ya. Nah ini lepas tuh, lepas. Ini cungkil lagi ke atas, lalu tarik. Nah seperti ini, lepas lagi. Ada satu lagi nih coy, cungkil yang ini. Nah ini cungkil, tarik, lepas, sip, sudah keluar. Waduh. Ini mah kekacauan terjadi. Ini sudah beneran saya baru menemukan hal seperti ini. Jelas-jelas ini sudah rampung, mungkin sudah dibuka oleh yang punya. Aduh, kacau. Langsung saja kita eksekusi ganti dinamonya. Yang jelas ini kan sudah hancur, sudah putus dari dalam, kayaknya dicabut gitu ya. Ini percuma kalau disambung-sambung juga. Nah, bagaimana cara instalasi dinamo baru? Kita simak video ini, jangan sampai dilewatkan. Bagi yang awam pasti bisa, ibu-ibu juga pasti bisa untuk mengganti dinamo ya. Sebelum itu kita buka dulu baut yang ini. Baut ini kita buka. Ini baut ini jangan sampai hilang karena jarang. Nah, setelah ini kan masih ngunci ya. Tuh. Buka baut ini, ada baut pengunci. Longgarkan atau cabut seperti ini. Kita tarik. Nah, ini locot. Ini sudah terpisah. Nah, kita beli dinamo yang seperti ini sama, yang 4 kabel ya. 4 kabel seperti ini. Bawaannya ini 4 kabel. Kita beli lagi yang 4 kabel supaya bisa menjadi 3 speed. 1 2 3 ya. Kalau ini op. Begitu. Ini dalam keadaan seperti ini, sudah tidak ada kabel sama sekali, hanya tersisa satu serabut ini keluar dari dinamo. Nah, ini kan nggak ada petunjuknya ya coy. Ini nggak tahu oleh yang punya, mungkin dicabut, nggak ngerti saya juga awal-awalnya seperti apa. Yang jelas datangnya dalam keadaan seperti ini. Nah, kita ganti dengan dinamo yang baru. Ini yang dinamo hitam ini agak bagus nih. Putarannya juga ini lebih ringan karena ini menggunakan bearing ya. Nah, menggunakan bearing di sini atau leher. Jadi lebih awet. Nah, disarankan kalau mau ganti lebih awet seperti ini. Kalau ini kan pakai bosing ini seperti ini. Nah, bagaimana cara instalasinya? Sedangkan ini kan ada 4 kabel nih. Nah, oke, kita akan bahas.
supaya ibu-ibu dan calon ibu tahu. Bagi pemula juga bisa merakit atau mengganti dinamo yang sudah rusak ini dengan dinamo yang baru untuk kipas angin. Seperti ini keadaannya. Tidak ada sama sekali, kabelnya sudah hilang, hanya tersisa satu kabel. Seperti ini ternyata ya. Pantesan ini mati total. Oke, langsung saja pembahasan ke dinamo. Ini kan 4 kabel, berarti satu itu setrum utama AC1 inputnya, yang 3 lagi berarti speed alias AC2. Seperti apa cara pengukurannya? Oke, kita coba. Sediakan ballpoint dan kertas untuk mencatatnya, supaya kita bisa menentukan speed 1 mana yang speed 2, mana 3, mana kom ya. Dengan ampermeter digital seperti ini di skala 2000 ohm ya. 2000 ohm karena resistansi ini biasanya gede, sekitar 300 sampai 1000 ohm. Jadi harus pakai 2000 ohm ininya ya. Karena warna ini beda-beda di pasaran, gak semuanya sama. Tentunya kalau berpatokan kepada warna itu bisa salah ya, untuk cara instalasinya bisa fatal. Caranya seperti ini. Misal kita secara acak tidak tahu tentang warnanya yang mana yang sebenarnya COM 1 ataupun speed. Nah, misal kita ukur merah dan putih. Merah dan putih terukur sekitar 109 ohm. Ini bukan ya, ini jangan. Kalau di bawah 300 ohm atau di bawah 400 ohm itu belum ketemu komnya. Oke, sekarang merah sama biru. Ini 214, berarti masih di bawah 400 ohm, berarti bukan. Terus merah sama hitam ya. Merah sama hitam. Satu lagi nih. Nah, ini 483. Bisa dijadikan mungkin ini sebagai COM alias AC1. Untuk meyakinkan bahwa ini adalah AC1, caranya seperti ini. Nah, COM yang ini misal kita yakinkan terlebih dahulu kalau diukur ketiga kabel ini resistansinya di atas 400 ohm semuanya, berarti benar ini COM 1 alias AC1. Hitam dengan merah 483, hitam dengan biru 694, hitam dengan putih 589 ya. Berarti benar. Semua resistansi ini kan terukur lebih dari 400 ohm. Berarti benar. Ini yang dinamakan COM 1 alias AC1. Terus bagaimana cara penentuan speed? Penentuan speednya seperti ini. Oke, kita lakukan pengukuran ya. Sekarang hitam dengan biru. Hitam dengan biru berapa ohm? Ini untuk penentuan speed 694 kita tulis. Hitam dan biru 694 ohm. Nah, oke, 694 ohm. Terus hitam dengan putih. Ya. 593. Aduh, tulisannya jelek. Maaf. 593 ya. Terus hitam dengan merah 484. 484 ohm. Nah, seperti ini. Sudah diketahui mana resistansi paling besar. Ya. Coba lihat. Ini resistansi paling besar yang ini. Resistansi paling kecil yang ini. Berarti hitam dan biru itu speed 1 ya. Ini speed 1. Hitam putih speed 2. Hitam merah speed 3. Seperti itu.
Nah, dapat dipahami seperti ini. Setelah diketahui tentang COM speed 1, speed 2, dan 3, kita langsung instalasi ke saklar. Yang pertama kita cabut dulu, buka dulu bautnya seperti ini. Selektornya sudah terlihat. Nah, ini 0, 1, 2, 3, speed 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Ini masukkan dulu dari atas. Kita satukan dulu kabelnya biar mudah. Masukkan ke lubang sini, coy. Ya, keluar dari sini. Kemudian masuk lagi ke dalam. Oke, masuk. Sudah masuk seperti ini. Kemudian tarik. Kita baut, jangan terlalu kencang ya. Kita longgarkan sedikit biar bisa goyang kiri dan kanan ya. Kemudian ini pasang di sini untuk putar kiri dan kanan. Apa namanya itu? Rotasi. Nah, arahkan kemana saja dia mau sampai menemukan sampai ini ketemu nih. Nah, ini sudah ketemu, berarti ini maunya dia seperti itu, baru dibaut. Nah, ini kabel sudah kita masukkan dari atas ke sini. Yang pertama tadi kan sudah diketahui kabel hitam ini sebagai COM. Langsung saja kita sambung ke bagian kabel hitam atau bebas ya, yang penting kabelnya. Yang namanya AC itu kan bolak-balik bebas. Tapi supaya terlihat nyaman saja, kita konekkan ke kabel hitam. Kebetulan ini kabelnya hitam. Kabel AC nih, coy. Ini pakai selongsong bakar biar rapi. Sudah rapi. Kabel yang satu lagi dari kabel AC kita sambung ke bagian pin 0. Nah, ini pin 0 yang ini kita solderkan di sini. Tersisa 3 kabel lagi, yaitu sebagai speed 1 biru, putih speed 2, merah speed 3. Kita pasang di sini. Speed 1 di sini ada tulisannya 1. Speed 2 berarti nomor 2 putih. Speed 3 berarti nomor 3 yaitu merah. Tara. Nah, seperti ini speed 1, speed 2, speed 3. Kita coba. Oke, pekerjaan kita sudah selesai dan terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami oleh siapapun. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.